Puji Bapak Yahweh, kita akan belajar tentang Roh Kudus ini yang kita ambil saat ini sudah sampai ke 1 Samuel 24 ya. 25, sorry. Satu Samuel pasal ke-25. Di sana kita lihat perjalanan daripada Daud ya, yang masih dalam proses pembentukan oleh Tuhan yang sangat luar biasa ya. Dan kita sudah diingatkan bagaimana ketika Samuel, seorang pelayan yang sangat setia kepada Bapa Yahweh, yang hidup di dalam bait suci sejak dia lepas disapih ya, dia sudah tinggal di bait suci sehingga dia memperoleh kasih karunia Tuhan, dipakai Tuhan bahkan menjadi seorang nabi yang menjadi nabi yang pertama yang dipakai Tuhan untuk mengurapi 2 orang raja pertama dari bangsa Israel ya. Dan kita lihat sesuai waktu Tuhan. Dikatakan dalam 1 Samuel 25 ya, Samuel meninggal ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa ketika dia meninggal, dari ayat-ayat firman Tuhan dikatakan di ayat 1 ini, dari Samuel 25, meninggallah Samuel lalu seluruh Israel berkumpul ya, berkabung untuk dia ya. Mereka menguburkan di rumahnya di Rama, dan Daud bangkit lalu pergi ke padang gurun Paran. Kalau dari ayat firman ini yang kita baca ya, tidak ada sedikit pun disinggung tentang Saul ya. Tidak ada dikatakan Saul datang untuk turut berkabung. Walaupun dikatakan di sana dikatakan seluruh Israel berkumpul dan berkabung ya. Samuel adalah hakim terakhir yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, dan dia dipercaya Tuhan untuk mengurapi 2 raja pertama bangsa Israel dengan 2 karakter yang berbeda ya. Kalau kita tidak melihat secara detail, yang memang kita lihat yaitu hanya urapan biasa. Tapi kalau kita lihat wadah yang dipakai ketika Samuel mengurapi Saul, dia pakai buli-buli. Tetapi ketika dia mengurapi Daud, dia pakai tanduk ya. Satu perbedaan yang harus kita simak. Kenapa? Dan itu memang membuktikan dalam perjalanan cerita di dalam kitab 1 Samuel ini pembuktian bahwa memang itulah karakter daripada 2 manusia yang diurapi berbeda ya. Yang satu sangat rapuh dengan situasi kondisi sekitar, di mana dikatakan si Saul dia gentar kepada sekitar. Berbeda dengan Daud ya, mempunyai karakter yang kokoh, yang tetap mengandalkan Bapa Yahweh. Sehingga walaupun bangsa Israel takut melawan si Goliat, tetapi Daud mempunyai karakter yang teguh, yang tidak gentar kepada si Goliat yang menentang bangsa Israel dan bahkan Tuhannya orang Israel. Nah, itu suatu gambaran yang juga boleh kita lihat dari pribadi kita masing-masing. Untuk kita juga mengoreksi, kita ini wadahnya apa? Wadahnya buli-buli kah, atau wadah kita ini tanduk? Ya, bukan berarti itu kita menghakimi diri sendiri, tidak. Itu berarti kita harus koreksi diri. Ya, Tuhan mau kita mempunyai wadah yang kokoh. Ya, wadah yang, ingat, tanduk melambangkan kekuatan, tanduk melambangkan pemimpin. Ya,
Tetapi tanduk juga melambangkan siap untuk menghajar sesuatu yang tidak dikehendaki. Dan Tuhan memang sedang mempersiapkan saudara dan saya sebagai imam dan sebagai raja. Ya. Jadi kita harus mempunyai wadah iman, urapan yang seperti tanduk. Ya. Karena itu kita harus terus-menerus berdoa. Ya. Supaya wadah kita ini semakin hari semakin disempurnakan. Dengan kebenaran firman tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya, berkali-kali saya katakan kita tidak mungkin merubah diri kita dengan kekuatan sendiri. Tetapi dengan kekuatan firman kita dapat dirubah oleh Tuhan. Sehingga kita memiliki wadah kokoh, ya. Di dalam cerita nanti saudara baca aja di dalam 1 Samuel 25 ini ada satu keluarga yang disebut keluarga si Nabal, ya. Dikatakan di sana Nabal ini berdasarkan pengakuan istrinya, Nabal namanya, tetapi juga bebal orangnya. Ya, dalam 1 Samuel 25 ayat ke-25 kita lihat ya, 1 Samuel 25 ayat 25. Aku mohon kepadamu jangan biarkan Tuanku mengarahkan hatinya kepada Nabal, orang yang tak berguna itu. Sebab sesuai namanya, demikianlah dia, namanya adalah Nabal dan kebebalan ada bersamanya. Ya, namanya Nabal, orangnya bebal. Ya, nah, kita bisa melihat di sini Nabal adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, semua harta bendanya dalam arti harta kekayaannya, ya, harta kekayaan pada zaman itu khususnya dia memiliki ternak yang banyak, ya, punya kambing, punya domba, yang tentunya kambing dan domba ini berkeliaran di padang-padang rumput. Dan padang-padang rumput di sekitar situ itu sebenarnya ada dalam kekuasaan daripada Daud bersama dengan rombongannya. Ya, Daud kan bersama dengan grupnya itu ada sekitar, kalau firman Tuhan katakan 600 orang, ya, laki-laki. Walaupun di sana dikatakan mungkin laki-laki yang dalam tanda kutip laki-laki yang tidak benar, tetapi mereka adalah laki-laki yang siap untuk bertarung, ya. Tetapi juga laki-laki yang juga tahu membedakan karena bimbingan daripada Daud, ya, tahu membedakan mana yang benar mana yang tidak benar. Artinya kalau dia bukan bangsa Israel akan dia babat, ya. Kalau itu musuh artinya bangsa Filistin atau musuh-musuh bangsa Israel itu dia hajar. Walaupun dalam cerita-cerita selanjutnya kita lihat bahwa ada saatnya Daud ini memang lari ke Filistin, ya. Tetapi kita melihat walaupun dia tinggal di Filistin, ya, yang dia serang itu bukan bangsa Israel, karena bangsa Israel dan bangsa Filistin kan bermusuhan, ya. Dan kita melihat dalam cerita-cerita selanjutnya, ya, untuk menyenangkan raja orang Filistin yang di mana Daud sementara tinggal di sana, menghindari pengajaran dari Saul, ya. Daud menghajar suku-suku yang ada di sekitar Filistin, ya, yang adalah orang Filistin. Kemudian hasil dari rampasan-rampasan dia berikan kepada raja Filistin. Ya, jadi dia bunuh orang Filistin, dia berikan jarahannya kepada raja orang Filistin. Tapi di situ dia ada kebohongan juga. Kebohongan dalam arti kata dia ngomong nih saya hajar bangsa Israel. Padahal yang dia hajar itu tetap orang Filistin. Ya. Dan dia memang harus bunuh semua, ya. Pemain satu kampung dia sikat, ya semua dihabisin. Kenapa? Kalau dia nggak habisin, ya ada yang lapor nanti. Betul nggak? Nah, karena itu harus dihabisin semua. Tapi itulah yang terjadi bagian daripada kehidupan si Daud, ya. Nah, saya harus berani berkata bahwa kadang-kadang hal itu Tuhan izinkan, bukan Tuhan kejam, ya. Ya. Karena kita harus percaya bahwa orang yang tidak menyembah Bapa Yahweh, dalam pandangan Bapa Yahweh mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala, hukumnya adalah
dibinasakan. Saya tangkap ya. Jadi jangan sampai kita, oh kalau gitu Tuhan yang kejam. Bukan Tuhan yang kejam. Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah Dia. Kalau tidak menyembah Bapa Yahweh, berarti Tuhan izinkan yang harus dibinasakan. Karena itu ada tertulis seperti yang kita sudah pelajari, ada yang memang diciptakan untuk dibinasakan. Lalu mereka diberitakan firman, diajar firman, ya tetap tidak mau mengerti, tidak mau percaya. Ya. Bahkan lebih parahnya lagi, ya ini yang bisa terjadi juga dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ya. Di mana justru ketika kebenaran firman yang sejati dinyatakan, ya, kebenaran firman sejati dinyatakan, baru terlihat orang ini ternyata setan. Bisa ditangkap maksudnya? Ya, kita lihat firman, ada firmannya soalnya. Yohanes pasal 13 ayat ke-27 ya. Sesudah pecahan roti itu, kemudian setan masuk ke dalam orang itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang engkau lakukan, lakukanlah segera. Kita lihat di sini apa? Ketika Yesus memberikan roti kepada Yudas, ketika Yesus memberikan firman yang benar, ingat ya, Yudas itu orang pilihan. Begitu kebenaran diberitakan, dia jadi kesetanan. Kelihatan aslinya, bisa ditangkap. Nah begitu juga saat ini, ya, saat ini di mana orang-orang yang menamakan diri umat pilihan Tuhan sudah dipanggil menjadi orang pilihan, percaya kepada Bapa Yahweh. Ketika kebenaran dinyatakan, kelihatan aslinya. Seperti umpamanya tadi contoh ya, firman Tuhan yang dalam Ulangan 22 kan. Kan maaf ya, ini saya tidak benci perempuan. Saya aja mengucap syukur istri saya, mana anak, mantu saya kan tadinya suka pakai celana panjang dia. Tapi begitu diberitakan, ya dia saya nggak ngomong, saya lihat, oh dia berubah sendiri. Ya kan itu bukan saya, itu firman. Masalahnya kalau saya tidak berani menyampaikan kepada saudara, kalau terjadi sesuatu kepada saudara, saya kena Yeskiel 3 ayat 18. Ya, nah, saya nggak mau, mendingan saya beritakan. Terserah kan, kalau saudara mau pakai mengikuti apa yang dikatakan Torah, itu bukan kekejian. Kan kalau perempuan pakai baju laki-laki atau sebaliknya, dalam pandangan Bapa Yahweh itu kekejian. Tapi itu kan proses. Enggak semua orang bisa langsung berubah, enggak bisa. Ada proses, ada yang ya kadang-kadang sembunyi-sembunyi kan, ya enggak apa-apa. Makanya saya kasih ingat aja, di sini mungkin pakai, nanti di luar sana enggak pakai. Ya itu urusanmu dengan Tuhan lah. Itu urusan dengan Tuhan kan, yang penting saya berani nyampaikan. Kenapa? Kalau terjadi pengangkatan pada saat engkau di luar, nah itu hati-hati. Hati-hati. Ya. Nah, kita kan harus berani memperlihatkan diri kita. I am different, saya beda. Saya beda dengan orang di luar. Saya beda dengan orang dunia. Dunia berusaha merubah manusia yang normal menjadi tidak normal. Ya. Contoh umpamanya saya baca, ya nggak tahu kebenarannya ya, saya baca di medsos kan, begitu Presiden Trump turun tahta, naiklah presidennya sekarang kan, langsung undang-undang LGBT disahkan semua, yang dulu ini dibatalin semua. Ya dulu kan pemberkatan itu kan dilarang sama Trump, apa namanya, lesbis segala macam, homoseks. Sekarang nggak masalah. Ya. Tetapi inilah tanda-tanda ya, bahwa inilah bagian daripada pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan laki-laki kawin sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Tidak ada itu ayatnya. Ya, tetapi ketika kebenaran diberitakan, baru kelihatan aslinya siapa. Bisa ditangkap maksudnya. Nah demikian juga dengan kita juga belajar ya. Kita belajar ya, saya kan nggak tahu juga. Ya mungkin ya kita yang di sini kita dengar ya,
tentang pakaian tadi kan belum tentu kita bisa langsung berubah. Ada penyesuaian waktu. Tapi penyesuaian waktu itu saya mohon jangan lama-lama. Lama-lama repot nanti. Ya, tapi memang perlu waktu kan. Enggak. Oh ini kata, jangan bilang kata Pak Leo, ini kata Firman kok. Kata Firman begini. Ya bilangnya Tuhan, ampuni aku, saya belum bisa kan. Saya perlu waktu Tuhan. Ya ngomong aja sama bapaknya sendiri dong. Bapaknya sendiri. Ingat ya, Bapak Yahweh itu bapakmu. Jadi kalau kita belum bisa, ya ngomongnya Bapak Yahweh, ampuni aku kalau aku masih pakai. Ya ngomong, ya kan. Jangan ngedumel di luar, bahaya nanti. Saya sih bisa nggak dengar, cuman kan Tuhan kan dengar. Tuhan kan menyelidiki hati. Ya. Jadi ya kita belajar ya. Banyak hal sebenarnya yang harus kita lakukan. Tapi kan itu bagian dari proses. Ya, proses di mana semua itu memang ada waktu. Nah, tapi kan ingat ya, kita sudah disingkapkan rahasia tentang perkiraan kedatangannya. Tetapi berdasarkan mimpi-mimpi, berdasarkan waktu juga katanya dipersingkat. Nah, kita masih cuma bisa menafsir-nafsir. Nah, artinya Tuhan sudah kasih batas, tapi batas itu kita tidak lihat. Ya, jangan sampai kita melewati batas itu repot. Ya, penafsiran sih boleh aja. Tetapi yang kita fokus adalah ketika kebenaran murni dinyatakan, baru kelihatan aslinya. Bisa ditangkap enggak maksudnya? Ya, baru kelihatan aslinya. Artinya kita berusaha juga menerima kebenaran yang murni. Ya. Tetapi kan kebenaran yang murni kan kadang-kadang masih ada, karena kita kan masih ada daging nih. Karena masih ada penyesuaian. Tunggu. Nah, makanya saya cuma bilang, jangan sampai tunggu. Akhirnya kebablasan. Ya. Karena itu karakter ya. Saudara bisa bayangkan ya. Dulu ya bukan, kalau di sini saya mengucap syukur enggak ada lah. At least saat ibadah. Ya. Nah, saudara bisa bayang orang ibadah, ya. Terus, umpamanya saya sebagai pelayan Tuhan, saya tahu ayat itu, terus saya diam-diam aja. Ya. Jemaat mungkin nggak tahu, karena kan nggak mempelajari secara detail. Ada yang pelajari, cuman ya diam-diam juga. Ya. Kemudian saya yang tahu bahwa dalam pandangan Tuhan itu keji loh. Keji itu gimana sih? Mungkin kalau mau lebih jijik gitu loh. Jijik gimana? Kalau Tuhan aja lihatnya jijik, gimana? Nah kan itu sesuatu yang saya sebagai pelayan Tuhan tahu, tapi saya nggak ngasih tahu. Jemaat nggak salah, karena jemaat mungkin nggak tahu, ya. Karena itu jemaat diberitahu. Nah kalau sudah diberitahu ya itu terserah. Itu kan mengalami proses. Ya. Tetapi saya percaya apabila kita taat dan setia melakukan apa yang Tuhan firmankan, ya, apa yang benar, maka kebenaran itu akan membebaskan kita. Ya, kita lihat dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 31. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-muridku. Dan kamu akan apa? Mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya. Nah kita akan belajar. Ingat ya, dalam proses belajar gini, ya kita nggak perlu malu. Ya. Kalau kita belum, saya sendiri kadang-kadang kalau ada hal yang saya lakukan yang bertentangan firman, kadang-kadang saya nangis, Tuhan ampuni. Nah kita kan dalam proses. Jadi kita nggak usah malu, ingat dia itu Bapak kita. Dia juga tahu kebandelan gitu, dia tahu. Kita mau bohong-bohong ya, seperti kita tahu anak-anak gitu kan. Kita punya anak, dia bohong-bohong sedikit, kita juga tahu. Cuma kadang kita biarin aja, biar kita lihat, biarin aja biar dia rasa sendiri kan. Nah, maksudnya begini, kita diajar oleh Tuhan terus-menerus menuju kepada kesempurnaan. Nah, saya percaya apabila kita belajar mentaati firman,
maka kita akan merasakan seperti apa yang tertulis, kemerdekaan. Ya, karena kalau kita benar-benar sudah merasakan kemerdekaan, tidak ada lagi ganjalan antara kita dengan Tuhan. Ya, akan ingat kenapa Adam dan Hawa habis makan buah dia ngumpet? Karena dia salah, jadi takut. Demikian juga kita dengan Bapa Yahweh. Kalau kita dosa, akhirnya takut-takut. Kalau sudah jadi, ya kalau udah biasa, ingat ya, sekali mungkin masih oke, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya, itu jadi roh. Ya. Nah kalau udah jadi roh itu repot. Nah kita harus usir. Nah, karena itu ya kita diajar, apabila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, ya cepat merendahkan diri, cepat bertobat. Itulah kemurahan Tuhan buat kita. Itulah gunanya Roh Kudus. Supaya kita semakin hari semakin dibenarkan. Haleluya, amin.